Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku, santapan kehidupan kita, santapan iman kita. Dan pada hari ini kita kembali diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa yang memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada dua sisi yang ingin kita tekankan dari apa yang kita dengar tentang peristiwa yang terjadi di Kapernaum. Yesus menyembuhkan. Penyembuhan Yesus berawal dari sebuah pengajaran. Pengajaran bukan pengajaran biasa, sebab ia mengajar dengan kuasa ilahi. Pengajaran Yesus tentu secara teori, dan pengajaran itu tidak lalu dibuktikan oleh Yesus akan kuasa ilahi dalam suatu tindakan yang nyata. Ketika ia menghardik, ketika ia menghempaskan, ketika ia melenyapkan, ketika ia mengusir roh jahat, ya. Kuasa pengajaran dinyatakan oleh Yesus dalam suatu tindakan yang nyata. Dan ini adalah kuasa ilahi. Dari peristiwa ini, Yesus memberikan kita satu perintah yang sama sesungguhnya. Perintah untuk mengajar, perintah untuk mewartakan, perintah untuk mengabarkan sukacita Injil. Apa sukacita itu? Apa kabar baik itu? Bahwa Allah datang membebaskan manusia dari kekuasaan setan, kekuasaan iblis, dan kegelapan. Lalu pengajaran itu tentu harus menjadi nyata dalam hidup setiap orang beriman. Maka pengajaran Yesus harus dibuktikan oleh setiap orang sebagai pelaku firman. Pelaku firman yang utama dari seorang pengajar adalah kemampuan dirinya, bukan hanya untuk mengajar, tetapi kemampuan dirinya untuk menjadi pelaku firman. Dengan pertama-tama untuk mendidik dirinya, membentuk dirinya untuk menjadi bagian dari firman itu sendiri. Yang artinya firman itu menjadi suatu kekuatan ilahi dalam dirinya.
firman itu berkuasa untuk menguasai diri seseorang, agar ia pun mampu mewujudkan karya firman Allah dalam setiap kata-katanya dan dalam setiap tindakannya. Itulah kekuatan firman Tuhan. Sebab kekuatan firman Tuhan terletak pada keilahian, kekudusan, dan kemuliaan Allah itu. Peristiwa hari ini tentu harus menjadi suatu bagian dari kehidupan orang-orang beriman. Bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa, maka setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan harus juga mempunyai kemampuan yang sama untuk memberikan kekuatan firman Tuhan kepada orang lain. Kekuasaan kita terletak pada kemampuan kita untuk mewartakan firman itu, untuk menyampaikan firman itu, dan menyatakan firman itu melalui ciri hidup kita, tindakan hidup kita, perbuatan hidup kita. Maka antara pengajaran dan tindakan menjadi satu kesatuan kekuatan ilahi Allah yang bekerja dalam diri setiap orang beriman. Saudara-saudari, mari kita juga berusaha dalam hidup kita untuk bagaimana menjauhkan, untuk bagaimana menghancurkan segala kekuasaan roh jahat dalam diri kita, dan membiarkan hidup kita dikuasai oleh tuntunan dan bimbingan kasih Allah, firman Tuhan yang menjadi satu kekuatan dalam hidup kita, yang menjadi senjata bagi hidup iman kita untuk mengalahkan semua kekuatan-kekuatan jahat. Semoga Tuhan Yesus hari ini selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kita dengan kuasa dan berkat yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.